Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyal Amin dari Prodi Sistem Informasi dari ruang 006 dengan NIM F1P1222031. Kali ini saya akan membacakan ulang ringkasan dari materi pertemuan 5, 6, dan 7. Yang pertama, materi 5 dengan judul pengetahuan dan kesadaran. Pengertian dari pengetahuan itu sendiri adalah informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman. Pengetahuan bisa berasal dari pengetahuan ilmiah dan pengetahuan karena pengalaman. Pengetahuan adalah hasil tahu melalui panca indera manusia, misalnya indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecap, dan peraba. Ada beberapa jenis-jenis dari pengetahuan. Yang pertama ada pengetahuan langsung atau pengetahuan immediate, yaitu pengetahuan yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Kaum realis mendefinisikan pengetahuan seperti itu. Yang kedua ada pengetahuan tak langsung atau pengetahuan mediate, adalah hasil dari pengaruh, interpretasi, dan proses berpikir serta pengalaman-pengalaman yang lalu. Yang ketiga ada pengetahuan indrawi, yaitu sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Sebagai contoh, kita menyaksikan satu pohon, batu, atau kursi, dan objek-objek ini yang masuk ke alam pikiran melalui indera penglihatan akan membentuk pengetahuan kita. Yang keempat, pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Pikiran manusia secara langsung tidak dapat membentuk suatu konsepsi-konsepsi tentang objek-objek dan perkara-perkara eksternal tanpa berhubungan dengan alam eksternal. Yang kelima, ada pengetahuan partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Misalnya, ketika kita membicarakan satu kitab atau individu tertentu, maka hal ini berhubungan dengan pengetahuan partikular itu sendiri. Yang keenam, pengetahuan universal. Pengetahuan yang meliputi keseluruhan yang ada, seluruh makhluk hidup manusia, misalnya agama dan filsafat. Nah, selanjutnya apa sih fungsi dari ilmu pengetahuan? Nah, yang pertama ada menjelaskan sebuah fenomena atau kejadian yang terjadi. Yang kedua, meramalkan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi berdasarkan dengan ilmu yang telah diketahui sebelumnya. Dan yang ketiga, mengendalikan keadaan atau peristiwa yang akan atau sedang terjadi. Lalu selanjutnya kesadaran. Pengertian dari kesadaran tersendiri yaitu suatu tingkat kesiagaan individu pada saat ini terhadap stimulus internal dan eksternal, yaitu terhadap peristiwa-peristiwa lingkungan dan sensasi tubuh, memori, dan pikiran. Dalam pengertian ini tentu saja adalah kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungan serta diri sendiri, dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungan serta diri sendiri. Lalu kesadaran ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kesadaran pasif dan kesadaran aktif. Nah, pengertian dari kesadaran pasif itu sebagai bentuk kesadaran yang dilakukan makhluk hidup dalam menerima berbagai bentuk stimulus internal dan eksternal. Sedangkan kesadaran aktif ialah suatu bentuk kesadaran yang dialami makhluk hidup dalam kehidupannya, yang mana ia selalu mencari, menelaah, dan menyeleksi pandangan yang ada. Nah, fungsi-fungsi dari kesadaran itu dapat digunakan dalam membuat keputusan, sehingga seseorang dapat mengambil keputusan pergi atau tidak, bekerja atau tidak, melanjutkan pendidikan atau tidak. Dan juga kesadaran itu dapat digunakan dalam mengarahkan atau mengendalikan tindakan merencanakan, mulai dan mengarahkan tindakan.
Misalnya dalam keadaan sadar, seseorang dapat melakukan kegiatan seperti membereskan ruangan, memberi obat, dan sebagainya. Kesadaran juga dapat memantau perilaku, penyesuaian perilaku. Dalam keadaan sadar, seseorang dapat menyiapkan diri bila menghadapi masalah dan mencari jalan keluar terhadap suatu masalah atau penyesuaian diri bila lingkungan terasa asing. Nah, selanjutnya ada skeptis, subjektif, dan relatif. Apa sih skeptis itu? Skeptis merupakan sikap meragukan kebenaran atau menganggukkan persetujuan atau penolakan. Sikap skeptif berasal dari skeptisme. Istilah skeptisme berasal dari kata Yunani skeptomai yang secara harfiah berarti saya berpikir dengan seksama atau saya melihat dengan teliti. Nah, sedangkan subjektif adalah sebuah pemikiran atau pernyataan yang berlandaskan pendapat atau perasaan orang yang mengungkapkannya. Dalam dunia ilmiah, sikap subjektif sangat dilarang karena akan mempengaruhi hasil penelitian ilmiah. Tapi, dalam kehidupan sehari-hari, sikap ini sering dimiliki dan dijadikan sebagai fondasi saat menyampaikan sebuah informasi. Lalu relatif. Relatif adalah sesuatu yang membutuhkan pembanding atau acuan untuk dapat menemukan nilainya. Jadi relatif tidak dapat berdiri sendiri karena membutuhkan pembanding lain yang sesuai. Beda halnya dengan mutlak, yang mana hasil sudah pasti dan tidak dapat diganggu-gugat. Tidak butuh pula sebuah pembanding yang digunakan sebagai acuan. Gagasan dalam relatif adalah sebuah pandangan relatif terhadap perbedaan dan pertimbangan dan perspektif. Dalam pandangan ini, setiap sudut pandang memiliki peranan penting yang tidak bisa ditinggalkan. Pembanding diperlukan agar kata ini dapat disebutkan untuk sebuah perbandingan. Misalnya, ketika Anda menyebut bahwa harga cabai relatif mahal, maka Anda harus dapat membuktikan dengan cara membandingkan harganya pada minggu lalu. Data demikian menjadi bukti bahwa kata relatif bisa diterapkan di dalamnya. Lalu masuk ke materi selanjutnya, yaitu sifat kebenaran ilmiah dan presisi. Apa itu kebenaran ilmiah? Kebenaran ilmiah terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah kebenaran dan yang kedua adalah ilmiah. Menurut KBBI, arti kata kebenaran adalah keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Sedangkan arti kata ilmiah yaitu bersifat ilmu, dan arti lainnya dari ilmiah adalah secara ilmu pengetahuan. Sehingga kebenaran ilmiah tidak dapat dipisahkan dari karakteristik yang bersifat ilmiah. Lalu dapat disimpulkan bahwa kebenaran ilmiah itu bisa diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Dengan kata lain, suatu pengetahuan disebut ilmiah karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Kebenaran ilmiah sebagai kebijaksanaan memiliki artian yang apa yang dianggap benar haruslah bermanfaat, memajukan dan memiliki nilai positif menjadi prioritas utama. Sedangkan sesuatu yang dianggap membuang-buang waktu atau tidak terlalu krusial akan dipinggirkan terlebih dahulu. Tanggung jawab moral dalam kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah sangat membantu peradaban manusia dari bidang kesehatan hingga bidang teknologi, bahkan pendidikan. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang melencengkan hal tersebut. Kebenaran ilmiah harusnya membantu manusia dan memudahkan manusia, akan tetapi malah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Contohnya, membuat alat-alat untuk berperang. Maka dari itu, dalam kebenaran ilmiah harus diimbangi dengan tanggung jawab moral. Lalu, teori kebenaran. Kebenaran dapat dipahami berdasarkan tiga hal, yakni kualitas pengetahuan, sifat atau karakteristik dari bagaimana cara atau dengan alat apakah seseorang membangun pengetahuan itu, dan nilai pengetahuan yang dikaitkan atas ketergantungannya terjadinya pengetahuan itu.
Apa saja sih sifat-sifat dari kebenaran ilmiah? Yang pertama, struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis. Struktur kebenaran ilmiah yang rasional dan logis adalah kebenaran ilmiah selalu dicapai berdasarkan kesimpulan yang logis dan rasional dari proposisi atau premis-premis tertentu. Proposisi ini bisa berupa teori atau hukum ilmiah yang sudah dibuktikan kebenarannya. Proposisi yang menjadi kesimpulan dianggap benar bisa dapat melalui deduksi atau induksi. Jika deduksi, kesimpulan diperoleh sebagai konsekuensi logis dan proposisi tertentu yang dianggap benar. Yang kedua, sifat pragmatis, yaitu dapat menggabungkan kedua sifat kebenaran. Dalam arti, kalau sebuah pernyataan dianggap benar, secara logis dan empiris, pernyataan tersebut juga harus berguna dalam kehidupan manusia, yaitu memecahkan masalah hidup manusia. Kebenaran suatu pernyataan harus bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Lalu ada presisi. Dalam KBBI memiliki arti ketepatan, ketelitian yang mana sifat kebenaran ilmiah ini harus tepat dan juga teliti. Dan sebelumnya sudah melakukan pencarian, penelitian terkait apa yang dicari. Lalu yang keempat, sifat empiris dari kebenaran ilmiah. Bagaimanapun juga, kebenaran ilmiah perlu diuji dengan kenyataan yang ada. Tidak ada spekulasi dalam ilmu pengetahuan. Spekulasi ada hanya sampai pada tahap tertentu. Spekulasi dapat dibayangkan real atau tidak secara logis, namun perlu dicek kembali secara empiris. Lalu masuk ke materi terakhir, hukum ilmiah. Hukum ilmiah adalah perkembangan lebih lanjut dari hipotesis yang mengungkapkan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang satu dengan peristiwa lainnya. Setiap hukum ilmiah bagaimanapun tetap mengandung unsur hipotesis walaupun bersifat lebih pasti. Selalu saja kebenaran bersifat sementara atau tidak definitif, selalu ada kemungkinan. Lalu, apa itu teori ilmiah? Teori ilmiah merupakan sebuah kumpulan pernyataan yang saling berhubungan dan didukung dengan baik, menjelaskan berbagai pengamatan dan dapat digunakan untuk membuat prediksi yang dapat diuji. Teori ilmiah menjelaskan suatu kerangka koheren yang sesuai dengan data pengamatan. Definisi ilmiah kata teori berbeda dengan pengertian kata teori secara umum. Secara umum, teori dapat berarti konjektur, opini atau spekulasi yang tidak mempunyai dasar-dasar fakta maupun prediksi yang dapat diuji kebenarannya. Lalu, terbentuknya hukum ilmiah. Dilihat melalui garis historis, hukum sains dapat diilhami berdasarkan suatu percobaan secara ilmiah. Tetapi, dalam hal kepastiannya, hukum tidak sama dengan hipotesis. Hipotesis merupakan langkah menuju dirumuskannya teori dan hukum. Tahap merumuskan hipotesis juga mengacu pada hukum lain yang sedang berlaku saat itu. Karena tidak ada hukum yang lahir secara tiba-tiba tanpa adanya hukum lain yang mendukungnya. Ada juga hukum tersebut dibuat atas dasar pemikiran yang kritis, atau bisa juga dengan sesuatu kesadaran yang sekedar tidak sengaja. Teori dan hukum ilmiah. Hukum sains merupakan suatu pernyataan di dalam dunia ilmu. Ilmu yang bermula dari suatu hipotesis dan dibuktikan dengan percobaan-percobaan yang menyangkut teori-teori hipotesis. Hasil percobaan bisa mendukung teori hipotesis dan bisa membuktikan kebenarannya teori hipotesis tersebut. Teori kebenaran. Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang penting. Teori memberikan sarana kepada kita untuk bisa merangkum secara memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistemasikan masalah yang dibicarakan. Terdapat keraguan dari para akademisi tentang tempat dari disiplin teori. Lalu, hukum ilmiah. Hukum dengan filsafat hukum.
ilmu hukum, hukum normatif, dan hukum positif. Ada yang menyamakan antara filsafat hukum dengan teori hukum. Menurut Imre Lakatos, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja. Pada dasarnya merupakan keanekaragaman dalam sebuah penelitian. Lalu isi dari teori itu sendiri berisi memahkotai sistem hukum-hukum ilmiah, pernyataan-pernyataan umum yang memuat hubungan antara fakta atau gejala, dan untuk memberi eksplanasi, prediksi, dan pemahaman terhadap berbagai fakta atau gejala. Nah, itulah dia ringkasan materi 5, 6, dan 7 dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.